Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 25 Februari 2022. Berita pertama pada hari ini ialah indeks harga saham gabungan diketahui telah tertekan ke zona merah dengan pelemahan 1,48% pada penutupan perdagangan Kamis. Penurunan terjadi seiring memanasnya konflik antara Ukraina dan Rusia yang memicu terkoreksinya indeks regional dan global. IHSG ditutup melemah turun 102,24 poin ke level 6.817,82. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentan 6.758,86 hingga 6.929,91. Meski melemah, investor asing terpantau masih membukukan aksi net buy senilai 894,27 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham PT Bank Negara Indonesia paling banyak dibeli oleh asing dengan net buy mencapai 282,30 miliar rupiah, lalu diikuti oleh saham PT Bank Sentral Asia yang juga diborong asing senilai 203,85 miliar rupiah dan saham PT Bukit Asam yang mencatatkan net foreign buy 108,15 miliar rupiah. Adapun saham PT Telkom Indonesia yang menjadi paling banyak dilego asing dengan net sell mencapai 147,94 miliar rupiah, kemudian diikuti oleh saham PT Merdeka Copper Gold yang dijual asing sebanyak 48,81 miliar rupiah dan saham PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 47,15 miliar rupiah. IHSG melemah di tengah koreksi berjamaah di bursa Asia. Indeks Straits Times Singapura memimpin dengan koreksi sebesar 4% dan diikuti indeks bursa Selandia Baru yang juga melemah 3,31%. Konflik di Ukraina telah meningkat ke aksi konflik bersenjata, di mana pasukan Rusia telah memasuki dua wilayah separatis Ukraina yang telah menyatakan kemerdekaan, yakni Donetsk dan Luhansk. Rusia dilaporkan menyerang pangkalan militer Ukraina dengan alasan untuk melindungi dua negara tersebut sehingga memantik banyak kecaman dan mendapatkan sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Sebelumnya, Ukraina memberlakukan status darurat nasional pada Rabu malam waktu setempat. Beralih pada berita kedua, indeks harga saham gabungan anjlok 102,23 poin atau 1,48% ke level 6.817,21. Terserang sentimen perang Rusia versus Ukraina, di tengah pelemahan IHSG investor asing masih mencatatkan pembelian bersih, yakni 899,79 miliar rupiah. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan ketegangan Rusia-Ukraina mengakibatkan bursa global terkoreksi, serta turut menekan IHSG. Menurut Herditya, hal ini terjadi karena diumumkan operasi militer antara Rusia ke Ukraina. Kemarin, militer Rusia menembakkan rudal ke sejumlah kota di Ukraina dan mendaratkan serdadunya di pantai selatan Ukraina. Analis Philips Sekuritas Indonesia Joshua Marsius mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina masih akan menjadi sentimen utama untuk pergerakan IHSG pada Jumat nanti. Pasar akan mencermati potensi agresi militer lainnya oleh pihak Rusia. Joshua menilai secara teknikal IHSG dapat bergerak melemah ke area support 6.754 dengan resisten pada area 6.929. Potensi pelemahan ini terjadi karena stokastik yang sudah dead cross pada area overbought dan terpantulnya IHSG secara impulsif setelah mengenai resisten 6.929. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan juga memprediksi IHSG hari ini akan kembali melemah. Secara teknikal, candlestick membentuk long back body dengan volume yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan potensi bearish yang cukup kuat. Hitungan Dennis IHSG akan bergerak dengan support 6.663 hingga 6.740. Kemudian level resisten yang dapat dicermati ialah 6.911 dan 7.055. Sentimen eksternal berpotensi lebih dominan menggerakkan IHSG. Pasalnya masih minim sentimen data ekonomi dari dalam negeri. Pasar saham juga masih akan dibayangi oleh tingginya kasus COVID-19. Namun, Herditya memperkirakan IHSG berpeluang menguat terbatas untuk menguji level 6.830 hingga 6.850.
Adapun support IHSG akan berada di level 6.760 dan resisten pada 6.850. Herditya pun merekomendasikan investor untuk mencermati saham seperti TFPG, INDY, INCO, dan PGAS. Sementara itu, Joshua menilai saham MDKA, BOLT, UNTR, LPPF, dan PGAS menarik dicermati. Dari sektor komoditas, harga emas dunia tercatat melonjak tajam pada perdagangan Kamis mencapai level tertingginya sejak Januari 2021. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Eropa Timur setelah Ukraina menyatakan keadaan darurat nasional. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas langkah Rusia. Pada perdagangan Kamis pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April 2022 di divisi COMEX New York Exchange melonjak 34,4 US dollar ke level 1944,8 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut terdongkrak 35,16 US dollar ke posisi 1942,71 US dollar per troy ounce. Sementara indeks dolar Amerika Serikat yang biasanya berbanding terbalik dengan emas ikut naik ke level 96,677. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp984, naik Rp15.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp891.000 per gram, lebih tinggi Rp15.000 dibandingkan harga sebelumnya. Sektor komoditas kedua ialah harga minyak mentah dunia yang melonjak menembus angka 100 US dollar per barel pada perdagangan Kamis petang, seusai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Pada perdagangan Kamis, pukul 16.22 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 melejit sebesar 4,46% menjadi 98,05 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 juga melambung 6,35% menjadi 100,02 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Tak berselang lama, setelah pidato Presiden Rusia Vladimir Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di berbagai kota di Ukraina. Ukraina telah mengumumkan keadaan darurat pada hari Rabu dan memerintahkan warganya untuk segera meninggalkan Rusia. Sementara Moskow mulai mengevakuasi kedutaannya di Kiev. Pelaku pasar khawatir perang yang terjadi dapat menimbulkan krisis pasokan minyak mentah dunia. Pasalnya negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin tersebut menempati peringkat keempat eksportir minyak terbesar di dunia dengan pangsa pasar 11,4% terhadap total pasokan dunia. Berita penutup kita pada hari ini ialah, akhirnya bom konflik Rusia dengan Ukraina meledak. Ini menyebabkan hampir semua mata uang di dunia melemah terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk juga rupiah. Kamis, kurs spot rupiah melemah 0,37% ke 14.391 per dolar Amerika Serikat. Kurs GISDOR Bank Indonesia melemah 0,11% ke 14.371 per dolar Amerika Serikat. Analis global Capital Investama Alwi Assegaf mengatakan ketidakpastian akibat eskalasi konflik Ukraina dan Rusia membuat pelaku pasar menjadi risk off. Alwi berujar bahwa suasana risk off membuat investor menjauhi aset beresiko seperti rupiah, tidak heran bila rupiah melemah. Sentimen konflik Rusia dan Ukraina masih akan menekan kurs rupiah pada perdagangan hari ini. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri juga mengatakan pelaku pasar mulai mengantisipasi perkembangan konflik Rusia dan Ukraina, sehingga investor masih akan lebih banyak memburu aset safe haven dan rupiah berpotensi kembali melemah. Namun, meski serangan Rusia ke Ukraina memberi sentimen negatif dan membuat rupiah melemah, Reni menilai pelemahan rupiah masih terkendali. Reni berujar bahwa pelemahan rupiah cenderung terukur dan tidak langsung anjlok dalam. Tambah lagi dana asing masih mengalir masuk dengan deras ke pasar keuangan domestik. Data ekonomi domestik yang positif juga turut menyokong
Alwi memperkirakan kurs rupiah akan bergerak dengan kisaran 14.350 hingga 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat hari ini. Sementara, menurut hitungan Reni, kurs rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 14.360 hingga 14.430 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada hari ini. Saya Iga Dias Retnandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.